Hai, jadi di video kali ini kita akan sharing tentang Kenapa sih hampir setiap minggu, kurang lebihnya 3 bulan ini, kita bertiga dengan nama anak kita Kaliana, itu hampir setiap minggu ke rumah sakit. Mungkin banyak dari kalian yang pada tanya, terutama kalau misalkan kita update berdua di sosial media kita, banyak yang pada nanya, anaknya sakit apa sih? Kok sering ke rumah sakit? Bahkan hampir setiap minggu pertanyaan itu muncul ke media sosial kita. Nah, untuk lebih jelasnya nanti kita bakalan sharing di sini. Kalau dari kalian ada pertanyaan, mungkin nanti sekalian bisa dibantu ditanyain di komen di bawah. A few moments later. Jadi kalian itu waktu lahir dengan beratnya 2,1 dan panjangnya kurang lebih 43 cm. Nah, dari situ karena memang bayi dengan berat badan rendah itu memang kami disarankan berdua oleh dokter anak di rumah sakit tempat kelahiran itu harus melakukan screening khusus untuk bayi yang memang baru lahir lebih tepatnya. Nah, dari saran dokter tersebut kita melakukan screening dan dirujuk di salah satu rumah sakit yang lebih besar dan lebih lengkap untuk alatnya. Jadi kita diarahkan atau dirujuk itu ke rumah sakit RSCM Kiara. Nah, dari situ selama kurang lebih 2 bulan dari kelahir sampai dengan sekarang udah mau masuk 3 bulan, itu memang kita hampir setiap minggu itu kita melakukan bolak-balik rumah sakit untuk lebih tepatnya untuk pengecekan kita pantau selama 3 bulan ini. Nah, dari hasil labnya sih sejauh ini alhamdulillahnya untuk fisik dan dalamnya memang itu alhamdulillah kalau sejauh ini sehat. Jadi tidak ada gangguan apapun, baik itu hasil lab, jantung, dan telinga, dan fungsi organ dalamnya sejauh ini memang alhamdulillahnya kali itu baik-baik aja. Nah, tapi memang berawal dari 2 minggu setelah Kal pulang, ini mungkin mamanya yang lebih tahu, karena kan memang kalau saya kan jarang di rumah karena posisinya saya kerja. Jadi mamanya itu waktu saya pulang kerja dia info ke saya kalau misalkan ada bercak di tangan warna merah. Ya, jadi di tangan sebelah kirinya itu ada bercak merah yang itu baru kelihatan kurang lebihnya pas di 2 minggu. 2-3 minggu setelah Kaliana udah sampai di rumah. Nah, dari bercak tersebut, ketika kita melihat hasil screeningnya juga baik, kita tanyain tuh ke dokter. Iya, kita tanya. Terus katanya dokternya kalau itu didiagnosa hemangioma. Terkena hemangioma. Nah, dari situ kita sendiri sebagai orang tua tuh bertanya-tanya nih, apa sih hemangioma itu gitu. Kita langsung tuh dari pulang dari rumah sakit kita berdua langsung searching di Google, apa sih hemangioma, apa sih gitu. Kita awalnya memang cari tahu dulu sendiri gitu, karena kan memang baru didiagnosa itu karena dari dokter pediatri sosial namanya, untuk tumbuh kembang atau lebih populernya itu tumbuh kembang. Nah, dari tumbuh kembang itu memang kita langsung diarahkan untuk ke poli namanya hematologi. Nah, dari kita pulang dari Petsos itu yang tadi sudah kita informasiin di awal, kita cari tahu dulu nih apa sih hemangioma itu gitu. Karena kan kita juga belum tahu nih, karena kan jadwalnya itu masih di minggu depannya kita ketemu dokter hematologi itu. Akhirnya setelah 1 minggu berjalan, mungkin nanti akan kita tampilin foto-foto Kal bercak merah dari awal lahir sampai dengan sekarang kurang lebihnya mau masuk 3 bulan. Itu contoh bercak merahnya nanti kita akan tampilin. Nah, setelah 1 minggu berjalan Later. dan akhirnya kita di hari tersebut kita ketemu dengan dokter hematologinya. Nah, di situ kita dijelasin tuh apa sih hemangioma itu. Jadi sejauh ini yang kita lakuin bertiga atas saran dari dokter hematologinya itu khusus anak-anak dengan kondisi seperti ini kita hanya terapi obat dulu aja.
yang dimana obat tersebut juga setiap hari diminum 3 kali ya, dua kali dalam satu hari, dengan dosisnya itu kurang lebihnya nanti berkurang. Jadi awalnya jadi kita udah di step yang ke 3 kayaknya deh, pengurangan dosis, karena memang sebelumnya itu awal didiagnosa dan awal dikasih obat itu Kaliana itu mendapatkan dosis per harinya itu 4 mg sekali minum. Jadi sehari itu 4 mili. Ya, sehari sekali 4 mili. Akhirnya karena memang kondisinya setelah minum obat tersebut Kalian kurang kondusif dan anaknya jadi rewel, nggak bisa tidur. Jadi di minggu selanjutnya kita tanya ke dokternya. Ya, kita informasiin. Jadi kayak gini anaknya. Nah, dari situ pun kita dijelaskan sama dokternya memang efek dari obat tersebut biasanya beberapa berefek samping ya seperti itu, apalagi khusus bayi. Jadi dia menjadi rewel, menjadi susah tidur, atau mungkin bahkan karena kita nggak tahu ya dia mimpi apa, jadi mimpi buruk untuk anaknya. Nah, akhirnya sejauh ini karena memang setiap minggu kita diobservasi dan kita dilihat perkembangannya, akhirnya di minggu ini sejauh ini kita dosisnya itu sudah diturunkan menjadi 3 mili per hari. Dan itu 3 mili itu dibagi 2 kali, jadi satu kali minum itu 1,5 di pagi hari dan 1,5 di malam hari gitu. Jadi nanti kalau Nah, informasi dari dokternya sih sejauh ini kita dilihat aja dulu perkembangannya. Memang kita sudah langsung diinformasiin dari awal kalau misalkan pertumbuhannya itu bisa sampai dengan umur 1 tahun untuk pertumbuhannya. Biasanya nanti di atas 1 tahun ke atas mudah-mudahan akan mengecil sendiri, dan bahkan bisa dibilang dokternya sih berharap, kita pun semua juga berharap itu bakalan hilang gitu. Jadi dari hal tersebut sih kita banyak belajar, terutama apalagi tiap minggu juga kita setiap kontrol, setiap ke rumah sakit kita banyak menemukan, kita ketemu sama orang-orang. Iya, kita ketemu banyak orang-orang Gak dengan cuma Kal doang, ternyata masih banyak orang betul, yang di sana yang sama kayak Kal kondisinya. betul. Dari situ kita juga banyak belajar dari orang tuanya, dan kita juga banyak diberikan informasi, kayak diberikan apa ya, kayak kekuatan saling nguatin untuk kita saling support, bahwa diinformasikan nggak apa-apa gitu, anak saya juga dengan kayak gini gitu. Jadi kita sebagai orang tua ya banyak diberikan kesabaran aja. Mungkin ini salah satu apa ya, ibaratnya proses untuk kita, terutama untuk kita bertiga, biar lebih apa ya, biar lebih diberikan, lebih bersyukur lah ya, lebih bersyukur terutama, terus lebih sabar menghadapi ini semua gitu. Ya, untuk apa ya, mungkin di luar sana untuk orang-orang yang nanya ke kita kenapa alasan kita ke rumah sakit, ya seperti itu kondisinya. Hasil screeningnya bagus, alhamdulillah semuanya. Betul. Tapi kita akan terus observasi lagi nih sampai umur kalian setahun, gimana perkembangan hemangiomanya. Gitu. Jadi mungkin kita buat video ini apa ya, salah satu apa ya, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian juga yang selalu nanya sambil bareng-bareng. Mungkin kalau misalkan kalian semua senang nih nanti ngelihat perkembangannya baby Kal untuk apa namanya, pertumbuhannya dia dengan kondisi hemangioma tersebut, kita juga sangat seneng sih. Dan sebelumnya juga kita terima kasih banget untuk orang-orang di sekeliling kita, terutama dari orang tua, keluarga dekat, kerabat dekat, teman-teman yang selalu nge-support kita untuk apa ya, untuk lebih nikmati hidup sih sebenarnya, nikmatin prosesnya, untuk
apa ya, membesarkan kalian ini dengan penuh kasih dan sayang kita berdua gitu. Jadi untuk kalian di luar sana, terutama khususnya orang tua yang apa ya, yang anaknya menderita kayak Kaliana, didiagnosa dengan hemangioma ini, khususnya anak-anak kecil ya, untuk orang tuanya, kalian gak sendiri gitu. Di sana masih banyak juga orang-orang di luar sana yang berjuang juga kayak kita gitu untuk bisa anaknya sembuh dari yang namanya hemangioma ini gitu. Jadi mungkin itu aja sih sharing dari kita. Kurang lebihnya kita juga mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di video ini juga kita ada kesalahan dalam berbicara atau tutur katanya ada kekurangan, mungkin nanti sebagai masukan. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe di video ini, atau misalkan nanti ada pertanyaan mengenai seputar hemangioma, boleh ditanyain di kolom komentar biar nanti kita sharing bareng-bareng setiap minggu. Kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan mengenai hemangioma, itu nanti kita bakalan tanyain ke dokter yang memang menangani Kal di rumah sakit RSCM tersebut gitu. Oke, terima kasih banyak yang udah nonton video ini. Jangan lupa doain kita juga bertiga agar selalu diberikan kesehatan. Dadah. Dadah. Sampai ketemu di video selanjutnya.